Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ideality atau value formula pada pengembangan produk. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari TRIS, dan ini juga sebagai dasar kita untuk mempelajari TRIS adalah gimana kita ketika mendesain atau membuat sebuah produk tentunya ingin sebuah produk yang ideal. Tapi apa sih yang dimaksud dengan produk yang ideal? Produk yang ideal itu seperti apa? Jadi di sini derajat keidealan suatu produk ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu dari useful effect, negative effect, dan juga cost. Jadi suatu produk yang ideal katakan yaitu merupakan perbandingan antara perbedaan dari useful effect terhadap negative effect dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membuat dari produk tersebut. Jadi bisa dibilang juga untuk degree of ideality atau derajat keidealan sebuah produk ini berkaitan dengan value dari sebuah produk dibandingkan dengan cost, di mana value itu sendiri merupakan perbedaan antara efek positif dengan efek negatif. Dan useful effect ini adalah segala sesuatu yang dapat meningkatkan nilai dari sebuah produk. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah produk tersebut akan memiliki useful effect jika pada produk tersebut menghasilkan sesuatu atau suatu nilai yang bisa meningkatkan dari keseluruhan dari produk, nilai keseluruhan dari produk. Ya, tentunya ketika kita sebagai konsumen, ketika mencari sebuah produk, kita akan membeli sebuah produk, kita memilih sebuah produk yang memiliki kelebihan, yang memiliki nilai guna, ya, atau yang memiliki yang akan memiliki dampak positif terhadap apa yang akan kita lakukan dengan produk tersebut. Dan negative effect di sini kita definisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mengurangi dari nilai keseluruhan sebuah produk. Ya, misalkan di sini saya memiliki sebuah pulpen. Di sini tentunya nilai dari pulpen, kelebihan dari pulpen, misalkan pulpennya ini tintanya tidak mudah melebar, tidak mudah luber, ya. Tentunya itu kan merupakan suatu nilai yang positif dari sebuah produk. Dan di sini negatifnya mungkin karena ukurannya yang terlalu besar atau ukurannya terlalu kecil sehingga ketika dibuat menulis kurang nyaman. Nah, itu merupakan salah satu efek negatifnya. Dan ini akan kita bandingkan dengan cost atau biaya. Dan yang termasuk dalam biaya ini dari material, energi, information, segala sesuatu yang kita perlukan untuk membuat sebuah produk itu kita masukkan ke dalam cost, baik itu direct cost maupun indirect cost. Dan kita membandingkan antara efek-efek yang terjadi pada sebuah produk, baik itu positif dan negatifnya, dengan biaya yang kita keluarkan untuk membuat sebuah produk, kita akan mendapatkan nilai dari degree of ideality dari sebuah produk. Dan tentunya dari persamaan ini kita bisa melihat sebuah produk dia akan semakin ideal, degree of ideality-nya akan semakin tinggi. Ini akan semakin tinggi degree of ideality jika cost-nya akan semakin kecil, sehingga pembaginya kecil. Dan juga jika negatif efeknya kecil, tetapi useful effect-nya tinggi. Nah, dari ketiga faktor ini akan mempengaruhi degree of ideality. Semakin tinggi useful effect dan semakin rendah negative effect dan juga semakin rendah cost-nya, maka kita bisa mendapatkan degree of ideality yang semakin tinggi. Di sini contohnya adalah sebuah notebook atau sebuah laptop, dan tentunya kita bisa melihat sebenarnya apa aja sih efek positif negatif dari sebuah laptop, kemudian biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah laptop itu apa saja. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan
efek-efek positif dan negatif pada laptop. Dan laptop ini kan bukan barang yang asing ya teman-teman, tentunya semuanya juga memiliki laptop. Dan kira-kira efek positifnya dengan kita mempunyai laptop itu apa, dan efek negatifnya itu apa saja ya. Jadi di sini misalkan dari efek positifnya adalah dari performance-nya. Dari laptop sendiri kan di sini juga banyak sekali ini ya klasifikasinya, banyak klasternya. Mungkin ada yang laptop gaming, ada yang laptop ya untuk mahasiswa engineering misalkan ya, tentunya beda karena memerlukan biasanya spek yang lebih tinggi karena membutuhkan grafis yang tinggi untuk beberapa software engineering, atau mungkin juga dari teman-teman yang di social science mungkin tidak memerlukan laptop dengan spesifikasi tinggi karena memang dari utilitasnya tidak memerlukan software yang memerlukan spek yang tinggi. Dan dari compactness-nya ini juga menjadi useful effect, jadi compactness-nya jadi yang ringkas, jadi laptopnya ini yang mungkin juga yang ringan, nggak terlalu berat. Nah ini kan juga tergantung dari kelasnya ya. Kalau mungkin untuk kita bawa kuliah untuk laptop gaming ya kan ya, karena memang dari disitu desainnya untuk bermain game biasanya speknya tinggi, sehingga juga laptopnya sangat besar dan juga berat, sehingga ya kalau dari segi compactness-nya mungkin nggak cocok untuk sering dibawa bepergian ya. Dan dari resolusinya dia layarnya sudah sampai apa, apakah itu sudah sampai 4K atau masih masih full HD atau bahkan baru HD. Kemudian display brightness dan biaya maintenance. Maintenance ini juga bisa menjadi useful effect bagi seseorang terutama yang mobilitasnya tinggi. Atau mungkin juga di sini misalkan nanti ada dari teman-teman juga mau melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, tentunya service dan maintenance ini akan sangat berguna dengan kita melihat ada garansi. Misalkan jadi nanti ketika laptop yang digunakan mengalami kerusakan di negara yang dikunjungi, jadi bisa langsung dilakukan perbaikan di sana jika memang garansinya internasional, misalkan seperti itu ya. Dan di sini efek negatifnya apa sih? Misalkan bulky itu ya contohnya ya, kita kalau untuk sering dibawa mungkin untuk laptop yang didesain untuk gaming, untuk bermain game itu kan terlalu bulky ya, terlalu besar, terlalu istilahnya dari segi ukurannya. Jadi bulky ini kebalikannya dari compactness. Dan noisy, nah ini biasanya kalau laptop baru biasanya tidak terlalu banyak noise-nya, tetapi ketika laptop tersebut sudah digunakan beberapa tahun sehingga komponen-komponennya sudah mulai menurun performanya, biasanya ini muncul noise. Ini menjadi efek negatif karena ya tentunya ini akan mengganggu konsentrasi kita ketika bekerja. Dan short battery ini juga biasanya yang menjadi efek negatifnya. Misalkan kita bisa melihat ketika membeli laptop, banyak laptop yang memiliki spesifikasi baterainya bisa tahan dalam 6 jam, dalam 8 jam. Tapi baterai yang umurnya pendek, misalkan hanya 1 jam, 2 jam, ini kan juga menjadi efek negatif. Dan poor design juga ada dari inconvenience keyboard, dari desain keyboardnya dirasa kurang ergonomis mungkin ya, jadi kurang nyaman ketika digunakan. Dan di sini yang menjadi biaya, nah misalkan di sini ada R&D cost. Nah, ini R&D cost ini adalah biaya yang biasanya bisa dibilang cukup tinggi, investasi di awal sebelum kita membuat sebuah produk. Nah, ini juga harus dimasukkan ketika kita melakukan analisa COGM-nya atau cost of good manufacture sebelum kita tentukan harga jual dari produk tersebut. Dan supply cost, design cost, manufacturing, warranty, repair cost ini juga penting dilakukan analisa. Kira-kira dari produk yang akan kita
produksi ini kira-kira daya tahannya berapa lama sehingga kita mampu memberikan garansi ke konsumen berapa lama. Misalkan di sini saya memberikan garansi 3 tahun, berarti kan produk yang saya desain harus memiliki lifetime yang lebih dari 3 tahun sehingga tidak terlalu banyak biaya yang akan saya keluarkan untuk memberikan garansi ke konsumen. Dan di sini degree of ideality ini adalah bukan sesuatu hal yang absolut dalam perancangan produk ya. Ya tentunya kita sebagai desainer ataupun ketika kita melihat sebagai konsumen, kita ingin memiliki sebuah produk yang benar-benar ideal, yang dia sudah istilahnya apa ya, hanya memiliki efek positif, tidak memiliki kekurangan sama sekali, dia hanya memiliki kelebihan dan biayanya juga murah. Nah, tentu itu yang kita inginkan karena dari konsumen pun pasti menginginkan sebuah produk yang sangat baik, yang unggul, yang punya kelebihan tetapi yang harganya murah. Ini yang sering kita bahas di awal ya, terutama di QFD tentang keinginan customer ya, kita memposisikan diri kita aja sebagai customer ketika kita purchase suatu barang, ketika kita memberi sebuah barang, tentunya kita berpikirnya adalah kita mencari yang harganya murah tetapi dia memiliki kelebihan yang banyak. Nah, karena itu kita juga harus membatasi seberapa ideal produk yang akan kita kembangkan. Jadi kita kalau kita hanya berpikir produknya harus benar-benar ideal, harus sudah sangat sempurna, ya tentunya itu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pengembangan produk. Maka mungkin bisa-bisa kita nggak segera bisa merilis produk tersebut karena melihat ini masih ada kekurangan, masih banyak kekurangan, ini masih belum bisa seperti ini, belum bisa seperti itu. Pada akhirnya juga tak tertahan dan akhirnya mungkin bisa jadi kompetitor sudah menyiapkan produk yang serupa dan mereka lebih berani untuk mengeluarkan meskipun kondisinya belum ideal. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa di sini nilai sebuah produk sangat tergantung dengan waktu ya. Mungkin saat ini produk tersebut belum ideal, tetapi pada berdasarkan waktu ya kita bisa terus memperbaiki untuk mencapai keidealan tersebut. Atau pada saat ini produk tersebut sudah ideal, kita sudah merasa ini sudah perfect, sudah sangat sempurna, tapi berjalannya waktu kita melihat karena dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, ternyata produk yang sebenarnya kita buat itu ternyata belum ideal. Jadi ya tidak perlu kita harus, yang penting adalah dari ketika mendesain sebuah produk tersebut sudah bisa diterima oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan ya kekurangannya, selama kekurangan tersebut adalah bukan sesuatu hal yang istilahnya yang sangat penting atau yang akan mempengaruhi performa dari produk tersebut, ya tentunya teman-teman bisa untuk merilis produk tersebut. Berkaitan dengan ideality tersebut, ini yang akan dari ideality tersebut juga yang akhirnya menghasilkan yang kita sebut sebagai teori evolusi. Ya, misalkan dari evolusi di awal-awal perkembangan transportasi air adalah menggunakan sebuah mungkin rakit seperti itu ya. Dan di situ ada satu orang yang mendayung. Ya mungkin pada saat itu ketika ditemukan alat transportasi untuk menyeberangi air, ya itu sudah merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Bisa dibilang, wah ini adalah yang paling ideal di perahu dayung, ini adalah yang paling bagus. Itu di masanya, di zamannya. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata kita bisa menambahkan banyak dayung, ada banyak orang yang mendayung sehingga tenaga yang diberikan pada perahu juga semakin besar,
sehingga perahu bisa berjalan lebih cepat. Dan pada perkembangannya juga akhirnya gimana caranya agar kalau dalam mendayung itu kan membutuhkan banyak tenaga ya. Akhirnya di sini muncul ketika pertama kali teknologi menggunakan layar. Jadi memanfaatkan angin yang ada di lautan atau yang ada di sekitar perairan untuk membantu agar kapal tersebut bisa bergerak. Dan dari layarnya semakin besar, kemudian ada perkembangan lagi gimana kalau layarnya dipecah, jadi tidak menggunakan hanya satu buah layar tapi beberapa layar. Akhirnya perkembangan lagi teknologinya, layarnya bisa dibuat yang lebih kecil-kecil jadi lebih efisien. Dan ketika mesin uap pertama kali ditemukan dalam dunia industri, nah di situ juga gimana kalau misalkan mesin uap tersebut juga dimanfaatkan untuk kapal. Yang pertama kali munculnya steamboat, kemudian berkembang menjadi diesel, dan sampai pada kapal-kapal yang kita kenal sampai saat ini. Dan pada evolusinya, jadi pada evolusi kita bisa meng-highlight teknologi secara besarnya, dan selain itu juga di sini ada disruptifnya atau ada perkembangan kecil, dan juga mungkin perkembangan dari tipe-tipe produknya. Ya, pada gambar ini yang berwarna merah adalah teknologi yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Berwarna hijau masih kita gunakan sampai saat ini, dan yang dicetak tebal ini adalah prinsip-prinsip baru yang menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, jadi rowing boat atau kapal dengan dayung itu adalah teknologi awalnya. Kemudian dari rowing ini muncul prinsip-prinsip lain, yaitu yang tadi yang menggunakan banyak mendayung. Nah, ini kan sebenarnya masih pada satu prinsip teknologi yang sama, yaitu menggunakan dayung. Kemudian muncul kapal dengan layar. Nah, akhirnya muncul banyak sekali jenisnya, mungkin hanya untuk tujuan rekreasi. Kalau yang sekarang dilihat juga banyak kompetisi sailing seperti itu ya, kompetisi berlayar. Dan ada steamboat, diesel, dan juga ada jet, dan juga ada dari atomic boat. Dari atomic boat ini juga muncul teknologi-teknologi yang lebih kecil, ada submarine atau kapal selam. Pada prinsipnya untuk TRIS sendiri, ya, misalkan ini ada sebuah kasus, dan teman-teman nanti coba dibantu untuk menjawab. Misalkan di sini adalah dari di sini ada kasusnya, me and my partner often want to watch different TV channels at the same time. Jadi sering bertengkar, misalkan ini dari orang tua karena mungkin bapaknya suka nonton bola, kemudian ibunya suka nonton drama Korea. Ya, sekarang kan lagi ada drama Korea yang lagi trending gitu ya. Nah, akhirnya rebutan nonton TV. Nah, dan kira-kira solusinya apa ya? Yang pertama adalah menawarkan untuk makan malam di luar daripada nonton TV. Solusi yang kedua adalah membeli TV baru. Solusi ketiga berdiskusi untuk menentukan kira-kira channel mana sih yang akan bisa ditonton bersama. Lalu nomor 4, di sini mungkin ibunya atau bapaknya ngambek, jadi yang lainnya akan merasa bersalah dan akhirnya menyerah. Nah, ini berkaitan dengan prinsip TRIS. Kalau sesuai dengan prinsip TRIS, kira-kira solusinya adalah yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Tolong bantu dijawab, nanti jawabannya silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Oke, sekian dan terima kasih.